Supir truk protes atas kebijakan pembatasan BBM bersubsidi di SPBU Langgur. Puluhan supir truk lakukan aksi protes kepada petugas di lokasi SPBU Langgur akibat adanya pembatasan penjualan BBM subsidi kepada para supir truk yang dikategorikan sebagai pemilik home industry pada wilayah Kota Tual, Langgur, dan sekitarnya. Pantauan tim DMS Media Group di lokasi SPBU, terlihat sejumlah supir truk beradu mulut dengan petugas SPBU. Mereka melakukan protes atas kebijakan yang diterapkan dengan membatasi pembelian BBM bersubsidi. Hal inilah yang menyebabkan para supir tidak menerima dengan kebijakan tersebut. Ekal, salah satu supir truk L300L, mengatakan bahwa dirinya bersama para supir truk lain dilarang petugas SPBU Langgur untuk mengisi BBM jenis biosolar yang dijual dengan harga Rp5.150 per liter dan dialihkan untuk membeli BBM non-subsidi jenis Dexlite dengan harga Rp9.700 per liter. Alasan penolakan untuk beralih dari biosolar ke Dexlite, kata Ekal, dikarenakan kebanyakan kendaraan truk milik mereka bukan kendaraan truk industri, sehingga mereka bersikeras menolak mengisi Dexlite yang harganya jauh lebih tinggi dibanding biosolar. Dilarang untuk isi biosolar. Iya. Rata-rata kan di sini majikan semua kan pengusaha yang mampu beli mobil. Dong larang katong for isi biosolar, ya harus isi Dexlite. Tapi dong tidak pernah data di lapangan yang mana mobil yang mencari di terminal dengan mobil yang memang yang punya alat berat. Sementara itu, manajer SPBU Langgur, Anissa Dwi Taumarkawati, kepada tim DMS Media Group membenarkan bahwa pihaknya melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM terkait kendaraan yang menggunakan BBM subsidi dan non-subsidi. Dijelaskannya, aturan ini sejak beberapa bulan kemarin telah disosialisasikan kepada para pemilik kendaraan. Namun masih saja ada pemilik kendaraan yang tidak menaati aturan dimaksud. Oleh karena SPBU menggandeng Dinas Disperindak untuk melakukan sosialisasi kembali agar penyaluran BBM yang dilakukan pada SPBU Langgur benar-benar tepat sasaran peruntukannya. Dikatakan terjadinya antrean pada SPBU saat ini bukan karena keterbatasan stok BBM, tetapi banyak kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan BBM jenis biosolar yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi kendaraan angkutan umum, bukan kendaraan milik perusahaan. Kita lagi sosialisasi untuk mobil industri untuk menggunakan BBM non-subsidi. Tapi informasi kami peroleh terjadi kelangkaan juga untuk solar di sini. Makanya Pak, sebetulnya tidak langka, cuma memang kita betul-betul batasi agar kegunaannya itu tepat sasaran. Iya. Seperti itu. Kan yang Bapak lihat sendiri, antrian banyak ini apa? Mobil industri kan, dam truk. Iya. Nah, kalau seandainya itu semua berkurang, pasti tidak akan ada terjadi penumpukan di SPBU. Senada dengan itu, Kepala Disperindak Maluku Tenggara, M. Ajab Kenyanan, menjelaskan seharusnya tidak terjadi antrean jika para supir truk memahami aturan dan ketentuan yang telah ditempelkan pada lokasi SPBU mengenai BBM bersubsidi dan BBM bukan subsidi. Oleh karena itu, pihak Disperindak akan kembali melakukan sosialisasi kepada para supir, termasuk juga para pemilik angkutan atau majikannya, sehingga ke depannya tidak ada lagi mobil milik industri melakukan pengisian BBM bersubsidi dan wajib membeli BBM non-subsidi. Yang jelas bahwa kita akan melakukan sosialisasi. Baik tadi kita sosialisasi kepada mereka, dan kedua kita akan rencanakan hari Rabu sosialisasi kepada mereka punya majikan sehingga semua jelas. Sehingga mereka mobil industri itu tidak boleh lagi untuk mengambil biosolar. Dia tetap Dexlite. Seperti diketahui, penyaluran BBM bersubsidi merupakan program prioritas nasional untuk menyediakan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang kurang beruntung. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kerap melebihi kuota yang sudah ditetapkan karena berbagai hal. Antara lain adanya penyimpangan distribusi di lapangan kepada yang bukan berhak. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan distribusi, selain melaksanakan digitalisasi nozzle di 5.518 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pemerintah bersama instansi terkait, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota, TNI Polri, BIN dan Komisi 7 DPR RI, serta PT Pertamina Persero, rutin melakukan pengawasan langsung ke lapangan atau SPBU.